Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, sudah menjadi ciri khas saya setiap kita memulai pelajaran. Ayo kita berniat dan berdoa semoga Allah selalu bersama kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala godaan yang negatif dari setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pelajaran PKN untuk kelas 12. Kita bertemu pada pertemuan ketiga di minggu ketiga Januari 2021. Baik deh anak kami sekalian, untuk mengikuti pelajaran dari saya, ikuti video pembelajaran saya berikut. Anak kami sekalian, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kami sekalian, itu judul kita pada pembahasan pagi hari ini. Anak kami sekalian, sebagai dasar dari pembahasan judul yang kita bacakan tadi, coba ingat kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1. Coba masih ingat bagaimana bunyinya? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1. Baik, bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jenak ya? Baik. Banyak hal yang harus kita pelajari ya. Hanya konsep-konsep mengenai pengertian negara kesatuan. Ya, baik. Kita mulai saja pembahasannya. Sekarang kita membahas konsepnya. Konsep negara kesatuan ya, atau yang diistilahkan dengan unitarisme. Ya, istilah negara kesatuan adalah sebuah istilah yang sudah sangat sering kita dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Namun, apakah kita tahu ya bagaimana makna negara kesatuan dan bagaimana karakteristiknya? Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution yang diterbitkan pada tahun 1963 pada halaman 84. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional. Kesatuan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan, yaitu pemerintah pusatlah satu dewan menteri atau kabinet dalam satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat.
Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangga sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri, atau yang disebut dengan otonomi. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan negara kita? Anak-anak kami sekalian, coba kalian setelah mendengar penjelasan saya, coba kalian berpikir di rumah ya. Indonesia ini terbentuk sebagai negara kesatuan desentralisasi atau sentralisasi. Silakan berpikir ya. Pada pertemuan yang akan datang, kalian akan saya tanya untuk pertanyaan saya ini. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.